Persiapkan hati kita untuk berbakti kepada Tuhan. Jemaat diundang berdiri. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah kepadanya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Kita menyanyi pujilah Dia, pujilah Dia. Pujilah Dia, pujilah Dia, Yesus Tuhan Rajamu, Maha Pengasih, Maha Mulia, Yesus Tuhan Rajamu, Penguasa semesta alam, Raja adil pembela kita, Dia hapus dosa kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Terpujilah Allah. Disilakan duduk. Mari mengaku dosa kita kepada Tuhan dalam doa. Mari berdoa. Kepadamu Bapa, kami datang menghampiri kekudusan-Mu, membawa kehidupan dalam gumul yang kami alami dalam kehidupan kami, karena menyadari bahwa begitu banyak dosa dan pelanggaran yang kami lakukan lawan kehendak-Mu, nampak dalam tutur kata, pikiran, dan perilaku hidup yang tidak berkenan kepadamu. Banyak orang yang harus menjadi korban pelampiasan emosi, amarah, iri hati, dendam yang selalu meluap dalam hidup kami. Akibatnya, hubungan di antara kami terkadang dinodai oleh ketidakmampuan kami untuk mengendalikan diri ini. Dengan penuh kerendahan hati, kami mohon belas kasihan Tuhan. Ampuni kami, baharui kami, untuk kami dilayakkan nikmati hidup dalam anugerah keselamatan yang daripada-Mu. Tuntun kami untuk supaya dapat menjalani hidup dalam rasa takut kepadamu. Terpujilah Tuhan. Ini kami bermohon dalam nama Yesus. Amin.
Kasihnya padaku, Yesus datang ke dunia. Dia tak memberi hidup yang gantiku, yang berjalan. Oh, betapa mulia dan ajaib kuasa-Nya. Kasih Tuhan selama dunia menebus manusia. Mari berdoa. Saatnya Bapa, kami hendak belajar dari firman-Mu. Maka perlengkapi kami oleh kuasa Roh Kudus-Mu untuk memperoleh hikmat dan pengertian, memahami maksud-maksud-Mu, dan kami dimampukan untuk wujud nyatakan di tengah-tengah kehidupan kami setiap saat. Perlengkapi hamba-Mu juga dalam tugas pemberitaan ini, sehingga hanya kehendak-Mu yang terus dinyatakan. Berfirmanlah Tuhan, kami mendengarkannya. Dalam nama Yesus. Amin. Jemaat kekasih dalam Tuhan, mari kita membaca kitab dalam kitab Yunus pasal 4 ayat 1 sampai 11. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus. Lalu marahlah ia dan berdoalah ia kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup." Tetapi firman Tuhan, "Layakkah engkau mati?" Yunus telah keluar meninggalkan kota itu dan tinggal di sebelah timurnya. Ia mendirikan di situ sebuah pondok dan ia duduk di bawah naungannya, menantikan apa yang akan terjadi atas kota itu. Lalu atas penentuan Tuhan, Allah menunggu, tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya, agar ia terhibur daripada kekesalan hatinya. Yunus sangat bersukacita karena pohon jarak itu. Tetapi keesokan harinya, ketika fajar menyingsing, atas penentuan Allah datanglah seekor ulat yang menggerek pohon jarak itu sehingga layu. Segera sesudah matahari terbit, maka atas penentuan Allah bertiuplah angin timur yang panas terik, sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus. Lalu rebahlah ia, lesu dan berharap supaya mati. Katanya, "Lebih baiklah aku mati daripada hidup." Tetapi firman Allah kepada Yunus, "Layakkah engkau marah karena pohon jarak itu?" Jawabnya, "Selayaknya lah aku marah sampai mati." Lalu Allah berfirman, "Engkau sayang kepada pohon jarak itu, yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah dan yang tidak engkau tumbuhkan,
yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam pula. Bagaimana tidak aku sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri dengan ternaknya yang banyak. Saudara-saudara jemaat kekasih Tuhan, kekuatan cinta dan kasih sayang akan mampu meruntuhkan tembok kebencian, amarah, dan iri hati. Itulah kesan yang dapat kita petik dari membaca bagian ini. Dikatakan Yunus dipanggil dan diutus untuk mengingatkan Niniwe tentang hukuman Allah atas kota itu karena kejahatan mereka. Kejahatan itu telah menimbulkan dendam, amarah, dan sakit hati Yunus terhadap Niniwe. Sebagai manusia, Yunus berharap supaya Tuhan mendatangkan hukuman atas kota itu. Namun apa hendak dikata, yang diinginkan Yunus bukanlah yang dikehendaki Allah. Memang Allah menyuruh Yunus untuk memberitakan penghukuman kepada Niniwe. Tetapi Yunus tahu bahwa Allah menghendaki pertobatan Niniwe dan pasti akan mengampuni kota itu. Itulah sebabnya ia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan ke Tarsis. Namun kepada siapa Allah berkenan, dialah yang Allah pilih. Kemanapun Yunus bersembunyi, tetaplah Tuhan menemukannya, dan melalui Yunus kehendak Allah harus dinyatakan. Maka dengan kesal dan berat hati, Yunus menjalankan tugasnya. Niniwe pun berbalik dan bertobat kepada Allah. Kekesalan Yunus mencapai puncaknya ketika pada akhirnya Allah mengampuni Niniwe. Ia marah kepada Allah dan ingin mati saja. Ayat 1-3 bacaan kita tadi. Dan dalam kekesalannya, Yunus keluar kota untuk menenangkan diri. Di pengasingan itulah Allah menggunakan kekuasaannya terhadap alam untuk menyadarkan Yunus dari kemarahannya. Sehingga Yunus terhibur dengan sebatang pohon jarak yang tumbuh menaunginya. Ayat 5 dan 6 mengatakan, maka sejenak segala kemarahannya sirna, diterpa kesejukan udara di bawah pohon itu. Meskipun hal itu tidak berlangsung lama, karena segera sesudah itu, atas penentuan Tuhan, pohon itu kering dimakan ulat, dan panas terik kembali menyakiti kepala Yunus, sehingga membuat ia sangat marah dan ingin mati. Saudara-saudara, melalui fenomena pohon jarak ini, sesungguhnya mau mengingatkan dan mengajar Yunus bahwa Allah menunjukkan kasih-Nya yang besar bagi segenap ciptaannya. Karena itu, Tuhan menghendaki supaya Yunus introspeksi diri dan tidak pantas marah atas keputusan Tuhan mengampuni Niniwe. Didapati bahwa Yunus sangat menyesal dengan keringnya pohon jarak itu.
Yunus terlalu sayang pada pohon yang sebelumnya membawa kesejukan baginya. Jika Yunus sendiri sayang kepada pohon jarak yang untuknya sedikit pun ia tidak berjerih payah, bagaimana mungkin Tuhan tidak sayang kepada kota Niniwe dengan 120.000 orang yang tidak tahu membedakan tangan kanan dan tangan kiri dengan ternaknya yang banyak itu? Rupanya pohon jarak ini menjadi simbol Niniwe. Dengan demikian, Allah menyesal apabila ia harus membuat kota itu kering dan penduduknya mati. Karena itulah ia mengampuni mereka atas dasar cinta kasihnya yang besar. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, berefleksi dari kisah Yunus, tentu kesaksian Alkitab ini memberi pengajaran yang berharga bagi kita dalam hidup berkeluarga, berjemaat, dan bahkan bermasyarakat. Apalagi di tengah pandemi COVID-19. Harus diakui, terkadang kita pun bertingkah seperti Yunus yang suka marah, egois, merasa diri paling benar, tidak tahu berterima kasih, dan pendendam. Memang saudara-saudara, sebagai manusia yang penuh dengan keterbatasan, wajarlah apabila dalam diri kita terkadang muncul rasa iri, dengki, atau sakit hati ketika orang lain lebih baik ataupun mendapatkan kelimpahan dibanding kita. Wajar apabila kita marah ketika orang lain di sekitar kita berbuat jahat terhadap kita. Wajar juga kita merasa kesal apabila sesuatu yang kita inginkan atau kita harapkan tidak tercapai karena keterbatasan kita. Namun dari semua perilaku ini, kita diingatkan bahwa Allah yang kita sembah menghendaki kekuatan cinta dan kasih sayang, bukannya cinta akan kekuasaan dari kita. Karena kekuatan cinta itulah yang mengalahkan semua kekesalan, kekecewaan, dan kemarahan kita. Kekuatan cinta ini yang akan menjadikan kita mampu mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Kekuatan cinta ini pun mampu mengubah amarah menjadi suatu keprihatinan dan pengertian di antara kita. Dan dengan kekuatan cinta ini, kita terus diingatkan bahwa ketika kita mengampuni, mengasihi, dan melayani orang lain, itu terjadi karena kita telah lebih dahulu menerima semuanya itu dari Allah, Sang Pemberi hidup dan Pemelihara. Karena kasih Allah tidaklah berkesudahan. Oleh karena itu, dari kesaksian firman ini, kita diajak untuk peka melihat tanda-tanda yang terjadi di sekitar kita. Ada banyak hal yang terjadi akhir-akhir ini, seperti pandemi COVID-19 telah membuat kita takjub, gelisah, ataupun takut. Inikah cara Allah berkarya dalam kuasanya untuk menyadarkan kita umatnya dari kekerasan hati kita? Atau mungkinkah Allah sementara berkehendak agar kita lebih saling peduli satu sama lain? Ingat saudara, pohon jarak menjadi lambang cinta kasih yang ditumbuhkan Allah untuk mengingatkan kita menjadi pembawa kesejukan, yakni kenyamanan, keamanan, ketenangan,
dan bahkan sukacita bagi keluarga kita, jemaat kita, dan bagi semua orang dimanapun kita berada. Karena itu, mari kerjakan bagian kita masing-masing, supaya kita dapat menyatakan kasih Allah yang besar bagi kehidupan segenap umat yang membutuhkannya. Dan kita pun bukan lagi membenci, tetapi mengasihi. Bukan lagi memusuhi, tetapi mengampuni. Bukan lagi cemburu atau iri hati, tetapi mensyukuri. Bukan lagi mengeluh, tetapi belajar untuk memahami bahwa Allah berkarya dan bertindak dalam kuasanya di tengah-tengah kehidupan segenap ciptaannya. Karena Ia adalah kasih yang telah menyatakan kehendaknya dalam kehidupan segenap umat di bumi ini. Tuhan memberkati. Amin. Mari memberikan persembahan kepada Tuhan sambil menyanyi Kami Bersyukur Padamu Tuhan. Mari berdoa. Bapa, dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu bahwa Engkau boleh perkenankan kami umat-Mu, Jemaat Gemim Sentrum Bitung, beribadah kolom, kendati pun harus berlangsung di rumah masing-masing. Biar kiranya Tuhan, melalui kesempatan ini kami semakin diingatkan dan diyakinkan untuk mengakui bahwa kasih-Mu selalu nyata di sepanjang kehidupan kami, dimanapun kami ada, dan apapun yang kami lakukan dalam kehidupan ini. Bersyukur karena firman-Mu boleh menyapa kami, dan kiranya kami tumbuh dalam pengenalan iman yang benar kepadamu. Kami disanggupkan untuk mewujud nyatakan apa yang Engkau kehendaki di tengah-tengah kehidupan kami, dalam menghadapi segala sesuatu yang kami alami. Biar oleh kuasa-Mu kami terus diperlengkapi dan mampu menjadi berkat di tengah-tengah ketakutan, kecemasan karena pandemi COVID-19 ini. Karena itu kami mohon Tuhan yang akan berkuasa, Tuhan yang akan mengendalikan kehidupan kami umat-Mu di sepanjang waktu, Tuhan yang akan meluputkan kami dari berbagai ancaman-ancaman kehidupan
yang kami hadapi. Dan biar kiranya Tuhan yang akan melenyapkan dari muka bumi ini wabah COVID-19 ini. Sehingga dengan demikian maka umatmu di mana saja kami berada, termasuk di tengah-tengah kehidupan jemaat dan masyarakat yang ada di tempat kami, di kota kami dapat beraktivitas kembali secara normal. Bapa, dalam nama Yesus Kristus, biarlah di dalam nama Yesus penyebaran COVID-19 ini dapat dihentikan. Kami berdoa untuk kehidupan pelayanan gerejamu teristimewa yang ada di Sentrum Bitung. Tuhan yang akan sertai dan berkati kami. Pelayanan kolom yang ada di Jemaat Gemim Sentrum Bitung tetap dapat dilakukan atas kendali dan campur tangan Tuhan, dan umatmu terus terpelihara karena Tuhan yang bertindak, karena Tuhan yang campur tangan. Berkati pelayan-pelayan khusus yang ada di kolom 1-30 di Jemaat Sentrum Bitung. Memberkati juga pendeta-pendeta yang sementara dipercayakan olehmu untuk bersaksi, untuk memberitakan firman, untuk menggembalakan jemaatmu, agar kiranya dihindarkan daripada hal-hal buruk yang mengganggu ketenangan, kenyamanan, dan sukacita hamba-hambamu ini melayani engkau di tengah-tengah panggilan pelayanan gereja, supaya nama Tuhan terus dimuliakan. Lengkapi kehidupan hamba-hambamu ini, para pelayan khusus, Samas Penatua dan pendeta, dengan kesehatan yang daripadamu, dan penuhi semua yang dibutuhkan, baik jasmani tetapi juga rohani. Berkati jemaatmu pada umumnya, kolom 1-30, dalam segala kehidupan mereka, dalam segala pekerjaan, aktivitas, tanggung jawab, pengabdian dan pelayanan dimanapun mereka ada. Apalagi di tengah-tengah kegelisahan dan ketakutan karena wabah COVID-19 ini. Biarlah kiranya kami tidak kehilangan pengharapan, karena percaya bahwa Tuhan akan terus menjaga keluar masuk kami umatmu, sekarang dan sampai kapanpun kami diperkenankan olehmu nikmati hidup ini. Bapa, dalam nama Yesus Kristus, eratkan kehidupan bersekutu kami dengan Engkau melalui keterpanggilan kami untuk terus bersekutu, menyembah dan memuji Tuhan dalam persekutuan gereja kolom, kendati pun harus berlangsung di rumah-rumah, agar kiranya kami tetap dapat menikmati kebersamaan dengan Tuhan. Untuk kehidupan kami selanjutnya, kami mohon belayan dan campur tangan Tuhan dalam kehidupan setiap orang yang membutuhkan uluran tangan-Mu di mana saja mereka ada. Dalam pergumulan karena sakit, baik di rumah pun di rumah sakit, Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang memulihkan, Tuhan yang jamah, yang bersukacita pun di tengah-tengah berkat-berkat Tuhan yang Engkau anugerahkan, Tuhan yang akan memberkatinya, sehingga semua umat-Mu terus terpelihara dalam keyakinan dan pengharapan, karena pertolongan Tuhan sempurna
untuk menangkan kami umat-Mu hadapi setiap kesulitan yang kehidupan yang penuh dengan tantangan ini. Terima kasih Bapa, Engkau perkenankan kami boleh memberikan persembahan. Kuduskan persembahan ini menjadi sesuatu yang berharga di mata-Mu untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Ajar kami selalu untuk dapat mengucap syukur dalam segala hal, sehingga kehidupan yang kami jalani dapat kami hadapi dalam keyakinan dan pengharapan bahwa Tuhan tetap memberkati kehidupan kami dalam berbagai suasana hidup yang kami alami. Apapun yang kami alami, itu adalah bagian kehidupan yang harus dilalui dalam iman dan pengharapan kepada-Mu. Terpuji nama-Mu Tuhan. Kami bertaruhkan kehidupan kami sepenuhnya hanya ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Ini kami yang datang dalam permohonan, dalam sukacita dan sembah kami kepada-Mu dalam nama Yesus yang ajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampuni akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Kau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat diundang berdiri, kita akhiri ibadah ini dengan melakukan Selamat di Tangan Yesus. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya. Dalam teduh kasih-Nya, aku bahagia. Lagu merdu malaikat olehku terdengar dari negeri mulia, damai sejahtera. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya. Dalam teduh kasih-Nya, aku bahagia. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Disilakan duduk, demikian ibadah kita.